Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Baik Bapak Ibu, apabila saat ini ada yang ingin memberikan pernyataan dari Tuhan atau memberikan kesaksian, saya persilahkan. Shalom. Yang ingin memberikan, Shalom. Oh ya kan? Saya ingin waktu pujian penyembahan, saya mendapatkan Tuhan Yesus tuh sedang menggandeng kita tuh dengan tangan kanannya, kayak digandeng gitu, jalan gitu digandeng gitu. Dan saya mendapatkan firman Tuhan itu yang sangat menguatkan saya tuh di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Lamria Marpaung. Tempat dan waktu kami persilahkan kepada Ibu Lamria. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali kita satukan. Kembali kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk napas kehidupan, untuk kesehatan, untuk berkat, untuk mujizat, untuk kemenangan penyertaan perlindungan-Mu kepada kami. Khususnya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami yang semua sudah hadir di media Zoom ataupun di channel YouTube, Tuhan Engkau berkati kami secara khusus, secara dahsyat, untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Khususnya hamba Tuhan, Engkau urapi hamba secara pribadi, di dalam membawakan renungan singkat refleksi firman pagi hari. Tuhan pakai hamba, urapi mulut, bibir, lidah, hati, pikiran hamba Tuhan. Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang mengontrol setiap kata kalimat yang keluar dari mulut, bibir, lidahku, dari pikiranku, dari hatiku. Agar kiranya renungan singkat yang hamba bawakan ini sungguh menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar pagi hari ini. Kuduskan setiap tempat kami, kuduskan hati, pikiran, tubuh, jiwa, kami. Mari Roh Kudus ambil alih keberadaan hamba, kuasai hati dan pikiran hamba. Tenangkan jiwaku Tuhan, tenangkan rohku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan yang diberikan kepada saya perdana di dalam membawakan renungan singkat refleksi firman ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, apapun nanti yang hamba katakan, yang hamba bicarakan, sungguh menjadi berkat buat setiap kita. Tema firman Tuhan yang hamba bawakan pagi hari ini adalah hidup di dalam kebenaran, yang terambil dari Yesaya 32 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, saya akan membaca firman Tuhan ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan untuk selama-lamanya. Pertama-tama saya sangat merasakan dan saya sudah alami kebenaran firman ini. Kemarin saya berpikir, apa yang saya bawakan ya Tuhan? Saya ini hamba Tuhan yang biasa-biasa, yang belum pernah membawa renungan Tuhan. Tapi pada saya buka Alkitab, saya ingat ini adalah ayat hafalan yang diberikan hambanya Pak Hebron dulu kepada kami waktu pertama-tama melalui Zoom. Saya langsung tertarik dengan ayat ini. Makanya ini saya bawakan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya jika kita dapat menjalankan kehidupan kita dalam kebenaran,
pasti kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Khususnya mungkin kepada kaum seorang ibu, kita harus menjadi terang, menjadi dampak buat keluarga kita paling utama khususnya. Secara daging mungkin tidaklah mudah memang melaksanakannya untuk kita terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran di dalam keluarga. Khususnya saat-saat sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita hanya tinggal di rumah terus 24 jam bersama suami dan anak-anak. Tapi inilah, dalam situasi dan kondisi saat ini justru saya semakin banyak menghancurkan segala kedagingan saya, semakin banyak menguasai diri agar saya bisa menjalankan kebenaran hidup ini, kebenaran melalui firman Tuhan ini di dalam keluarga saya khususnya. Saya mau menjadi terang, saya mau menjadi saksi. Dan saya percaya, awal-awalnya saya merasakan misalnya seperti bertemu dengan suami. Kalau kita berbicara, ada sedikit ini langsung terjadi pro dan kontra. Tapi saya percaya, saya langsung minta kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat buat keluarga saya. Nah, kita harus banyak melakukan penguasaan diri. Salah satu contohnya tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung, tidak egois, tidak mudah cemburu, tidak sirik, dan tidak pembohong. Itulah yang saya terapkan dalam kehidupan keluarga saya. Memang tidak mudah awal-awalnya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang bukan kita yang salah, tapi kita yang harus mengalah. Sering hal itu terjadi. Tapi puji Tuhan, karena kita sudah diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan, khususnya melalui Menara Doa Segala Bangsa ini, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, sudah banyak mendengar kesaksian, untuk menjadi satu pegangan buat kita khususnya para ibu-ibu, agar benar-benar kita sungguh menjadi terang dan menjaga kebenaran sesuai dengan firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, untuk menghadapi suami, menghadapi anak-anak kita. Terima kasih, saya bersyukur kepada Roh Kudus yang senantiasa memberikan pertolongan. Contohnya kalau ada kadang-kadang kita tukar pikiran dengan suami, itu sering kadang-kadang suka bentrok, suami tidak bisa terima. Ya udah, saya diam saja. Walaupun menurut saya memang inilah yang benar, ataupun kadang menurut saya bukan saya yang salah, tapi saya berdiam diri dulu. Karena pernah suatu kali waktu tetap saya debat sama suami saya mengatakan, kamu percuma berdoa di Menara Doa Segala Bangsa 2 kali sehari. Dikatakan seperti itu, aduh itu satu tamparan yang luar biasa buat saya. Makanya saya mempermalukan Tuhan pada saat itu. Dan melalui perkataan itu, saya langsung diam, saya merenungkan. Benar ya Tuhan, saya yang sudah setia berdoa di Menara Doa Segala Bangsa setiap hari, bahkan 2 kali sehari. Kenapa saya tidak bisa menjadi terang? Kenapa saya tidak bisa berdampak dalam keluarga saya? Saya merasa itu salah satu cambukan buat saya. Saya merasa aduh Tuhan, saya mempermalukan Tuhan. Dan mulai saat itu saya berjanji di dalam hati dan dengan Tuhan, apapun situasinya, aku harus
berdiam diri. Aku harus mengalah sementara. Amen. Dan hal itu saya praktekkan dalam hidup saya. Kalau lagi ada pro dan kontra, saya diam. Saya langsung berbalik, Tuhan tolong saya. Sebenarnya dalam hati bergejolak. Tapi saya langsung ingat, Roh Kudus langsung mengingatkan. Tuhan tolong saya, Roh Kudus mampukan saya untuk menghadapi suami saya. Mampukan saya Tuhan. Saya yang sudah mengerti, saya harus kuat. Aku tidak mau mempermalukan Engkau Tuhan Yesus. Dengan cara seperti itu pertama-tama berat saya lakukan. Tapi kadang-kadang saya langsung katakan, Tuhan Yesus, aku mengampuni suamiku, aku mengasihi. Awalnya pertama-tama dulu saya lakukan seperti itu, mulut dengan hati tidak sesuai. Tapi ada Roh Kudus yang menolong, karena firman Tuhan mengatakan, perkatakan. Nah itu sering saya perkatakan, aku mengampuni suamiku, aku mengasihi dia. Bahkan kadang-kadang dalam doa bersama-sama pun kami kalau mesbah keluarga, Tuhan, aku mengasihi suamiku, aku menyayangi dia, aku mengasihi dia. Saya perkatakan. Lama-lama hari demi hari, itu jadi sungguhan. Benaran terjadi. Apapun keberadaan suami saya, Amen. saya mencintai dia. Bahkan kalau kadang suami saya kalau lagi kayak mengalami misalnya stres atau ngomel-ngomel gitu, saya jadi timbul kasihan. Seperti kata firman Tuhan yang dibawakan hambanya Pendeta Hebron kemarin. Bukanlah dia itu yang ngomel-ngomel. Bukanlah dia itu yang marah-marah. Tapi setan yang menguasai dia. Nah itu saya mengerti akan hal itu. Akhirnya jadi timbul saya kasihan. Kalau misalnya suami saya stres, dia ngomel-ngomel. Jadi saya kasihan. Saya langsung katakan, Tuhan berkati suami saya. Berkati suami saya, urapi suami saya Tuhan Yesus. Dan paling utama setelah dia katakan, jangan percuma kamu berdoa di menara doa. Itu benar-benar jadi ingatan terus buat saya. Menghadapi siapapun saya. Menghadapi anak-anak suami. Bahkan keluarga besar. Yang mereka tahu saya bergabung di menara doa segala bangsa. Kalau mungkin selama ini kan kita hanya ke gereja ya. Biasa semua orang ke gereja. Tapi untuk mengikuti orang di menara doa segala bangsa ini, tidaklah semuanya yang ngambil bagian. Dan apalagi kita tahu ini adalah menara doa segala bangsa. Level tinggi, apalagi seperti kita sekarang ini, peperangan-peperangan. Nah kalau kita misalnya gampang emosi, gampang tersinggung, gampang baper, gampang sirik, cemburu, bagaimana kita mau menghadapi peperangan-peperangan di luar sana? Nah itulah yang menjadi pegangan kita buat semuanya, khususnya para ibu-ibu, ya begitu juga dengan bapak-bapak, agar tetap menjaga kebenaran supaya kita dapat mengalami ada timbul sejahtera, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Jadi puji Tuhan, dengan saya bisa melaksanakan ini sebagai istri dan sebagai mama di tengah-tengah keluarga saya tidak pernah stres. Apapun pergumulan yang saya hadapi, apapun pergumulan dalam keluarga kami, pergumulan masalah ekonomi, pergumulan masalah anak-anak, pergumulan masalah suami, saya tidak pernah mau stres. Karena saya tahu itu merugikan diri saya sendiri. Kapan saya mau jadi terang, kapan saya mau jadi saksi. Saya jangan sampai sia-sia ibadah yang saya lakukan 2 kali sehari di menara doa segala bangsa. Belum lagi dari gereja lokal kita. Saya tidak mau sia-sia. Tuhan, mampukan saya. Itu terus yang saya lakukan. Kalau kadang-kadang sampai terlalu berat sekali, Tuhan mampukan saya Tuhan. Aku mau jadi saksi, aku mau jadi terang, aku mau menghancurkan segala kedaginganku, aku mengampuni siapapun itu, mau keluarga, mau anak, mau suami, siapapun mereka yang memberikan saya kecewa atau mendukakan, saya langsung cepat, Tuhan Yesus, aku mengampuni dia, aku sebutkan namanya, aku mengasihi dia, aku memberkati dia. Hati ini langsung tenang, hati ini langsung damai, hati ini langsung tentram. Nah saya pasti merasa kalau kita damai,
Kalau kita tentram, kalau kita tenang, tidak ada sakit penyakit yang ada berdiam dalam tubuh kita. Karena roh Yesus Kristus yang ada di dalam kita masing-masing jauh lebih besar daripada segala kuasa apapun yang di dunia ini. Segala kuasa sakit penyakit, kuasa pergumulan, kuasa permasalahan tidak mampu lagi untuk mencuri damai sejahtera kita bagi orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan. Inilah perjalanan hidup yang sering saya lakukan. Seperti kata firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi kita, khususnya kita yang sudah bergabung di Menara Doa Segala Bangsa ini, melalui media Zoom ataupun YouTube channel ini, kita harus bisa menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita gumuli. Pada saat kita mampu menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi di keluarga, perekonomian, ataupun situasi saat ini, kita tetap bersyukur, maka dari situlah terpancar kehidupan kita. Saya percaya kalau kita mampu melakukan hal ini, Tuhan Yesus akan bersukacita. Kita akan menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Karena kita dapat menjadi terang, menjadi saksi untuk seluruh keluarga, maupun lingkungan, ataupun keluarga besar kita. Saya sungguh merasakan. Dan saat-saat sekarang ini, suami saya ataupun anak-anak, bahkan keluarga besar saya, kalau ada permasalahan di dalam keluarga besar kami, mereka selalu sharing kepada saya dan selalu mereka menyuruh, "Tolong doakan kami, Kak." Nah, saya pikir ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena kegagahan saya, tapi ini adalah satu karunia, satu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga mereka mempercayakan, mereka dapat melihat kalau kehidupan Tuhan Yesus sudah terpancar di dalam kehidupan kita. Sehingga mereka, saudara-saudara saya itu mempercayakan, bahkan teman-teman pelayanan juga yang di luar dari Menara Doa Segala Bangsa. Kalau kita berkunjung ke tempat orang sakit, ataupun ada keluarga yang bermasalah, tolong Bu Lamria bawakan dalam doa. Tuhan, kalau udah setiap orang mengatakan gitu, saya suka menangis. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau berikan kesempatan kepadaku di dalam usiaku yang sudah kepala 6 ke atas. Engkau pakai aku, Tuhan Yesus. Aku percaya, Tuhan Yesus. Melalui kesaksian kita, kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan mujizat demi mujizat, Tuhan membuka jalan buat permasalahan kita. Dan satu khususnya yang saya ingat juga, kenapa ya, kalau saya lihat suami saya kadang-kadang emosi ini, terus saya terpikir, oh iya, saya ini kan diberikan Tuhan sebagai penolong buat dia. Berarti artinya seorang suami itu dia kadang-kadang selalu berpikir pakai logika. Jadi kalau kita berbicara ini, dia kadang tidak terima. Oh ya, saya harus sebagai penolong. Nah, saya harus menempatkan sebagai penolong bagi dia. Nah, dengan saya berpikir seperti itu, saya jadi bisa setiap hari mematikan kedagingan saya. Setiap hari. Selama di rumah kita bertemu 24 jam. Ada saja kan ya. Nggak bisa kita harus mengatakan semuanya harus damai, semuanya harus bisa tidak emosi. Jadi siapa yang bisa mengerti kebenaran firman ini, biarlah dia yang menjalankan, biarlah dia yang melaksanakan. Agar seisi rumah ini mengalami kedamaian, mengalami ketenangan, mengalami ketentraman, melalui satu orang yang Tuhan percayakan.
Buat kita yang sudah bergabung di Menara Doa ini khususnya, biarlah sungguh-sungguh kita menjadi terang. Sungguh-sungguh kita berdampak. Sungguh-sungguh kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Agar terus nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya percaya dengan kehadiran kita di Menara Doa Segala Bangsa ini bukanlah kemauan kita pribadi. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun kita untuk bergabung di Menara Doa Segala Bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita semuanya semakin merendahkan hati, semakin menjaga hidup kekudusan, hidup kebenaran, melalui perkataan kita, sikap kita, tindak tanduk kita. Agar sungguh-sungguh nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui kehidupan kita dan melalui Menara Doa Segala Bangsa ini. Janganlah kita menjadi batu sandungan, janganlah kita mendukakan hati Tuhan, karena Tuhan sudah pilih kita. Kita harus sadar arti Menara Doa Segala Bangsa. Berbeda dengan gereja ini dengan gereja ini. Ini adalah menara, tempat yang tertinggi untuk sekutu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, inilah renungan singkat yang saya bawakan, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua yang ada di Zoom maupun di channel YouTube ini. Haleluya, amin. Mari kita kembali berdoa. Segala puji, hormat, syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk perkataanmu, untuk isi hatimu yang sudah hamba bawakan. Ini semua Roh Kudus yang menuntun, membimbing hamba Tuhan, yang memakai mulut bibir lidah hamba. Bila kami semuanya Tuhan diberkati melalui renungan singkat refleksi firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib dan penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Pendeta Deborah, kita sama-sama berdoa buat Ibu Rita Sitinja yang katanya antigennya positif, juga mamanya. Kita berdoa ya, yang positif-positif ini jadi negatif. Amin. Pagi ini ya, kalau tes lagi sudah berubah ya Ibu Rita ya. Amin. Percaya Tuhan mau sembuhkan. Silakan Bu Pendeta Deborah. Koralabaya rarabasangkara rabasara rabasakara basyandara labaya rarabasandara labaralab. Korabata karalabasandara labasekara laba. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan, dengan iman, dengan wibawa kuasa otoritas yang Kau berikan bagi kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Kau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mulai memperkatakan firman-Mu bahwa dalam kehidupan Ibu Rita ada tanda-tanda kepemilikan Kristus, ada pemeteraian darah Kristus. Saat ini Tuhan, kami memutarbalikkan, kami mengadakan pembalikan dengan hasil apapun yang saat ini ada. Kami perkatakan Tuhan, iralabaya nama takaralabasandara, bahwa di dalam tubuh Ibu Rita bersama dengan mamanya tidak ada virus, tidak ada COVID. Kami katakan di dalam nama Yesus, api Tuhan, api Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau Tuhan, Firman-Mu adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman-Mu Tuhan adalah api, api yang menghanguskan, api yang membakar setiap bibit benih virus COVID-19 ini. Dalam nama Yesus kami bakar hangus. Amin. Amin Tuhan Yesus. Kami kebaskan dan kuasanya keluar, dan kami katakan tidak ada virus COVID, tidak ada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua clear, semua bersih, semua negatif terjadi dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Kami lepaskan Tuhan kuasa kasih anugerah-Mu bagi keluarga Ibu Rita. Kami cabut, kami patahkan setiap intimidasi, segala roh ketakutan,
Kami cabut firman-Mu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami lepaskan damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa buat Ibu Lasmini ya. Shalom, saya mau bicara Pak Pendeta. Shalom, saya mau berbicara Pak Pendeta mengenai ibu ini. Halo. Ibu siapa ya? Ibu Ibu Leonora, Pak. Ya, Ibu mau ngomong silakan. Ini ngomong saya apa? ada pengalaman. Kebetulan bulan berapa itu saya ke tempat tugas kakak saya. Itu itu ada anak PPL yang di tempat kakak saya. Itu dia mengalami mungkin baru gejala penciuman hilang, lidahnya tidak merasakan segala rasa, tidak ada rasa. Itu saya belum tahu sudah berapa hari saya ke sana, ternyata saya dengar yang begitu, secara manusia saya mengalami rasa takut begitu. Tetapi saya duduk tenang. Saya bilang kepada Tuhan, saya ke tempat ini semuanya karena seizin Engkau. Saya tidak berani datang di sini kalau Tuhan tidak kehendaki saya berada di sini. Itu tidak tahu, kakak saya disuruh masak air masak air sampai mendidih betul. Baru saya campurkan minyak kayu putih. Itu dengan belanga-belanganya saya tutup pakai sarung. Saya ungkap kayaknya begitu. Jadi saya kasih masuk itu tutup. Jadi uapnya dia hirup. 2 kali Bu, saya secara manusiawi Tuhan sembuhkan. Kalau tidak disembuhkan waktu itu, mungkin gereja itu ditutup. Maksudnya diisolasi. Coba Bu, saya yakin saya pernah alami itu, membuat itu. Saya masak air panas, saya taruh minyak kayu putih, saya ambil sarung, langsung saya ikat, jadi uapnya tidak keluar, masuk di dana. 2 kali Bu, ada mujizat Tuhan beri. Secara manusiawi bahkan ada yang tidak yakin. Bahkan saya bilang, kalau saya berdoa, saya bilang saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu hidup. Bicara logika saya sudah lihat. Bahkan saya tidak tahu bahwa itu dia seorang pakai Tuhan juga. Amin. Saya percaya. Cukup ya. Segala sesuatunya ada maksud dan rencana Tuhan. Sampai. Amin. Cukup ya Bu ya. Amin. Oke, cukup. Amin. Kita bukan ruang kesaksian. Siapa lagi yang sakit yang mau didoain? Bu Retno, Pak. Bu Retno sakit apa Bu Retno? Anak saya demam tadi malam. Siapa namanya? Candy. Kalau bisa anaknya itu yang suruh nongol didoain ya. Saudara gini ya, titip doa boleh kecuali orangnya nggak bisa hadir. Tapi kalau orang ada di rumah suruh dia yang didoain supaya mereka belajar bergantung ke Tuhan. Amin. Berharap ke Tuhan. Sakit apa Bu? Batuk yang. Oke Pak Benyamin, doain Pak Benyamin. Ya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu Tuhan, bagi hamba-Mu Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, hamba berdoa untuk Ibu Ruh. Bapa, Kau lebih tahu apa yang saat ini alami Tuhan dalam setiap pergumulannya, khususnya sakit Tuhan.
Tuhan, dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan aliran kesembuhan bagi hamba-Mu ini. Rabata karalaba sikira labata karada bashandara namo takayana sikina takayana sikinika ora bashandara namo. Kami percaya Tuhan bahwa sembuh mengalir bagi Ibu Ruhmana dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun segala bibit penyakit saat ini Tuhan, virus-virus Tuhan, kami perkatakan dengan iman, dengan otoritas, dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah api yang menghanguskan setiap benih-benih virus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh oleh perizinan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Serahkan Ibu dalam pergumulan, dalam keluarga rumah tangga. Tuhan tolong, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pastor Hebron dan tim yang sudah melayani. Dan saat ini saya persilahkan Ibu Esther yang ingin bersaksi. Silahkan Esther. Ya, shalom. Pertama-tama saya mau menyaksikan kemarin selepas WL itu kepala saya tuh sakit gitu. Terus kemarin saya kan ambil anggur perjamuan, terus saya doa. Terus kemudian itu agak enakan kepala saya. Tapi terus kemudian sakitnya itu lebih parah gitu, sakit banget. Terus seperti ada suara gitu, alah kamu perjamuan ya tetap sakit gitu. Tapi saya perkatakan kepada jiwa saya sendiri, saya nyanyikan, Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar di dalamku. Terus saya nyanyikan, terus saya nggak lama tambah parah gitu, demam, terus muntah-muntah gitu. Terus saya minta kekuatan daripada Tuhan. Pagi ini ketika saya bangun, saya seger banget. Tuhan ingatkan sebuah ayat dalam Mazmur 30 ayat 6b. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Amin. Amin. Ya, itu yang pertama. Amen. Yang kedua ini saya mau saksikan ya, karena Tuhan ingetin terus gitu. Jadi saya mau saksikan. Gini, Tuhan itu kuasanya itu tidak terbatas oleh pikiran kita. Bagi Dialah yang mampu dan sanggup melakukan dan menjawab lebih dari yang kita dapat doakan dan bayangkan. Haleluya. Itu harus kita percaya. Gini, Amin. Saya berusaha untuk taat. Tuhan meletakkan di hati saya suatu beban untuk mendoakan seorang ibu dari teman saya yang terkena kanker ya. Sakitnya itu udah semakin lama semakin parah gitu. Terus saya tangis-tangisi gitu. Jadi saya dipinjamkan hati Tuhan Yesus ya. Saya tangis-tangisi ibunya mamanya teman saya itu. Terus saya telepon, gimana keadaannya, dia cerita dia berapa kali terluput dari maut, udah parah gitu, udah mau terluput. Saya katakan, iya memang saya doakan, saya selalu katakan seperti itu. Terus suatu kali dia kolaps lagi, terus ada dorongan yang kuat banget di hati saya. Kamu bicara gitu, kamu bicara sama ibunya. Selama ini kan saya hubungan sama anaknya, tapi nggak dikasih kesempatan gitu, karena ibunya kadang sadar, kadang nggak sadar gitu. Terus, tapi waktu hari saya mau berusaha bicara itu berminggu-minggu itu nggak bisa masuk ya. Tapi saya tuh terheran-heran, PP-nya itu biasanya gambar dewa-dewa dan berhala-berhala. Hari ini sejak itu PP-nya diganti gambar Tuhan Yesus. Terus saya tanya sama anaknya, lah ini kok jadi gambar Tuhan Yesus ya? Anaknya nggak mau ngomong gitu, nggak tahu ya gitu. Tapi saya nggak lama kemudian saya doakan terus keselamatannya. Nggak lama kemudian dia pulang ke rumah Bapak. Tapi saya percaya jiwanya diselamatkan. Jadi kita nggak boleh menyerah. Sekalipun saya nggak ketemu langsung sama orangnya, tapi ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan itu sanggup untuk menjawab itu dengan cara yang tidak terpikirkan gitu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ada kesempatan lagi untuk bersaksi. Sebenarnya ini bukan cuma pernyataan Tuhan. Saya sudah lupa kalau hari apa. Waktu ibadah pagi, sebenarnya saya waktu itu sudah terlambat setengah jam sementara pujian penyembahan.
Tetapi waktu saya masuk, hadirat itu begitu kuat. Dan saya menyembah dalam posisi penyembahan. Saya sudah menari dengan gerakan-gerakan. Saya tahu itu gerakan-gerakan profetik. Dan saya diperlihatkan satu tebing itu tinggi. Oh, tahu-tahu itu apa itu? Air terjun. Air terjun lurus ke bawah. Dalam penyembahan, dalam posisi saya lagi ada gerakan-gerakan, Tuhan taruh. Inilah gerakan apostolik. Tapi waktu itu, memang waktu itu tidak ada yang dikasih pernyataan. Saya, apa ini? Tetapi di saat doa-doa syafaat Ibu, saya ingat Ibu Francisca yang dari Kalimantan. Sementara dalam doa, saya dikasih mengerti, oh iya, air terjun itu kan air mengalir. Berarti itu berkat itu mengalir dari atas. Dan saya ingat Pak Hebron mungkin. Jadi ini maksudnya ini dalam di Pak Hebron itu mungkin apa ya? Gerakan apostolik ada di dalamnya. Itu yang dikasih mengerti, yang dikasih itu. Tapi untuk selanjutnya saya minta Pak Hebron jelaskan. Jadi di dalamnya sini, dalam menara doa segala bangsa, ini ada pergerakan apostolik. Hanya itu saja. Dan terima kasih Bu Lora ya. Ya. Jadi kegerakan apostolik profetik itu adalah kegerakan Tuhan sendiri ya. Iya, karena saya waktu itu sementara dalam penyembahan ada gerakan-gerakan. Dan saya percaya itu profetik. Walaupun gerakan tapi ada sesuatu yang dilepaskan. Dan itu Tuhan ingatkan, inilah gerakan apostolik. Dan karena ini air mancur, air terjun itu kan berkat. Mengalir dari atas. Jadi saya percaya saya tidak salah masuk karena itu ada Pak Hebron. Jadi pergerakan itu bicara apostolik profetik, itu bicara urapan ya. Jadi gerakan-gerakan itu adalah satu kegerakan urapan Tuhan, lewat gerakan-gerakan itu dilepaskan urapan itu, urapan apostolik profetik itu ya. Mari Bapak Ibu kita bersepakat untuk berdoa bagi Bapak Tio di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapak. Kami bersepakat, kami mau berdoa untuk saudara kami, Bapak, teman kami, Bapak Tio, Bapak yang saat ini sedang demam tinggi, Bapak. Bapak, kami bawa Bapak ini ke dalam tangan-Mu, Bapak. Dia adalah anak-Mu, Bapak. Dan kami percaya akan firman-Mu, Bapak, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya ketika mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit dan mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami sepakat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menumpangkan tangan atas Bapak Tio, Bapak. Kami berkatakan bahwa demamnya turun di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya akan kuasa-Mu Bapa yang melimpah, kasih-Mu yang melimpah untuk setiap anak-anak-Mu, termasuk untuk Bapak Tio. Dan kami perintahkan kepada setiap demam-demam yang mengganggu Bapak ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, turun demamnya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, karena ada kasih Bapak melimpah bagi Bapak Tio. Kami percaya akan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Tio telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, karena kasih-Mu melimpah oleh kuasa darah, oleh karena bilur-bilur darah Yesus, Bapak Tio menjadi sembuh. Kami percaya dengan iman kepercayaan penuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur karena Bapak Tio telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ora rakaya sangkana kaya shikira kaya shikara. Bapak, pada saat ini Tuhan kami percaya kuasa-Mu sedang mengalir Tuhan dalam tubuh Ibu Maria yang mulai Tuhan dari tengkul lehernya Tuhan sampai ke punggungnya ya Bapak.
Pada saat ini Tuhan kami percaya darah-Mu Tuhan sedang mengalir dalam tubuh Ibu Maria ini Tuhan. Dari leher semua yang panas, yang sakit semua sudah Kau cabut Tuhan, sedang melepaskan dari sakitnya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Punggung-punggungnya semua sudah kembali normal. Saat ini kami perkatakan Ibu Maria sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Asam lambungnya sudah kembali dinetralis, tidak ada lagi. Kami semua normal, kami perkatakan normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga sakit kepalanya semuanya sudah kami cabut Tuhan, sakit kepalanya Ibu Maria saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau urapi Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Kami perkatakan Ibu Maria sudah kembali sembuh, normal semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah turun atas Ibu Maria. Tidak ada lagi stres, pikiran yang mengikat dia. Saat ini kami semua mau tawan pikiran Ibu Maria di bawah pikiran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua ada terjadi kelegaan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Maria bersuka cita di dalam Tuhan, karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, ada kekuatan di dalam Tuhan yang baru. Saat ini juga Ibu Maria sedang mengalami kesembuhan ilahi yang sedang turun Tuhan dari sorga, yang mengurapi Ibu Maria saat ini. Terima kasih Tuhan untuk mujizat yang Kau berikan untuk Ibu Maria. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.